Seminggu berlalu, dan pesan misterius itu masih saja Lily terima. 08521076xxx, kamu belum tidur? Mi, udah. 08521076xxx, terus ini siapa? Mi, hantu. 08521076xxx, kamu kenapa? Mi, abis kamu ditanya siapa gak pernah jawab. 08521076xxx, nanti juga kamu tahu. Selalu seperti itu jawabannya. Jadi setelah 2 hari menanyakan hal yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama, Lily berhenti bertanya tentang identitas si pengirim. Ia memilih menganggap si pengirim adalah teman curhat dan bercanda yang tak perlu ia khawatirkan. Kalau nanti ia kenal, tinggal blokir atau ganti nomor ponsel. Selesai. Abis perkara. Cara Lily berpikir selalu sesederhana itu. Selama seminggu terakhir ini, Lily juga sudah mulai terbiasa dengan ritme cepat di kantornya. Meski trainingnya sangat melelahkan, mempelajari struktur dari satu departemen ke departemen lain, mengenali job description masing-masing dan mulai mempelajari seluk-beluk pekerjaan masing-masing secara mendetail, Lily bisa menjalani dengan baik. Sayangnya, Lily masih belum bisa mendekati teman-teman satu ruangan latihannya. Mengenali mereka tak berarti bisa menjadi sahabat mereka. Semua orang seperti menjaga jarak dengannya. Bicara seperlunya. Berdiskusi hanya saat training dan setelah itu sibuk dengan urusannya masing-masing. 1-2 kali Lily bertemu dengan teman-teman dari housekeeping, yang akhirnya tahu kalau Lily bukan bagian dari mereka. Tapi mereka juga seperti menjaga jarak. Tiap kali Lily bergabung, satu persatu memilih pamit sebelum makanan di tray mereka habis. Lily benar-benar tidak mengerti mengapa sebuah pekerjaan bisa membuat jurang begitu dalam bagi sebuah persahabatan. Mi, sebel. 08521076xxx, ada apa? Mi, Lily mau jadi housekeeping aja kalau begini. 08521076xxx, ditanya ada apa? Malah ngomong gak jelas. Mi, iij, suka-suka Lily dong. 08521076xxx, iya ada apa? Mi, biasa aja ya. Lily udah sebel sama orang-orang di sini. Tahu, tak ada balasan cukup lama. Mungkin dia marah. Mungkin juga dia sama kesalnya dengan Lily. Perlahan, Lily kembali men-scroll chat dan merasa tidak enak. Bukan salahnya kalau Lily merasa kesal hari ini. Mi, maaf. Mi, Lily hanya gak tahu harus ngomong ke siapa lagi. Mi, teman-teman Lily yang baru kayaknya ngehindari Lily. Mi, Lily kesal. Tetap sepi. Tak ada respon. Juga tak ada tanda-tanda si dia sedang mengetik. Lily menghela nafas. Mi, Lily rasa Lily gak pantas kerja di sekper. Mi, teman-teman Lily gak ada yang mau temenan sama Lily. Mi, dan teman-teman Lily yang di housekeeping jaga jarak banget sama Lily. Mi, padahal apa hubungannya pekerjaan, jabatan atau apalah itu dengan persahabatan? Mi,
Lili kan cuma mau berteman T garis bawah T. Masih tak ada respon. Bahkan belum dirit. Tapi entah mengapa hati Lili mulai terasa lebih tenang. Sebagian beban di hatinya terlepas. Dadanya yang tadi terasa berat, kini jauh lebih ringan. Tepat saat itu, pintu ruang training terbuka. Trainer sudah tiba, diikuti beberapa peserta yang tadi menunggu di luar. Lili mematikan dan memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. 1,5 jam kemudian, saat semua peserta sedang mengerjakan tugas masing-masing, pintu ruang training terbuka lagi. Seorang wanita cantik dan anggun masuk. Saat ia masuk, aura keanggunan itu seakan menghipnotis semua orang dalam ruangan. Kepala mereka terangkat bersamaan menatapnya. Rasa kagum yang terpancar di mata mereka tak membuat sang pemilik merasa canggung. Ia mengatakan sesuatu kepada sang trainer lalu setelah mendapatkan jawaban berupa anggukan, ia maju ke depan memperhatikan ke sekeliling ruangan. Dan matanya berhenti pada Lili. Senyumnya mengembang. Lili terkesima. Ia ingat wanita itu pernah ia lihat saat insiden di lift. Ada apa ini? Jangan bilang lo bikin masalah dengan bos galak itu lagi. Li, tagar sisi jahat kebingungan. Wanita itu bergerak mendekati Lili. Suara ketukan sepatu tingginya seperti sebuah palu hakim yang bersiap menjatuhkan vonis untuk Lili. Lili mengkeret. Selamat siang, Mbak Lili. Mulai besok Anda bekerja di lantai 9. Langsung dengan saya, ucap wanita itu penuh senyuman. Lili terperangah. Loh, bukannya masa training itu seharusnya 3 bulan, tapi sudahlah. Itu tak penting. Mungkin memang itu aturannya. Iya Bu, jawab Lili tergagap. Wanita itu kembali tersenyum. Saya Emi. Kita akan bekerja sama mulai besok. Panggil nama saja. Dan ia mengulurkan tangan pada Lili. Lili hanya bisa mengangguk sambil berdiri dan menyalami Emi dengan penuh hormat. Emi bahkan memeluknya, seperti seorang sahabat. Semua orang masih menatap mereka berdua dengan berbagai ekspresi. Tapi semua tipenya sama. Itu tatapan tajam, menyelidik, ingin tahu dan penuh tanda tanya. Tatapan seperti itu kemudian tetap bisa dirasakan Lili bahkan setelah Emi meninggalkan ruangan latihan. Syukurlah, apapun yang terjadi nanti di lantai 9. Lili sangat bersyukur bisa keluar dari ruangan yang berisi orang-orang menyebalkan ini. Lili tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Tapi kepribadian hangat Emi saat tadi berkenalan dengannya sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Soal Pak Aji, itu urusan belakangan. Selama ada Mbak Emi yang hangat itu, Lili yakin dia bisa menghadapi apapun. Saat coffee break, Lili tak lupa memeriksa ponselnya. Si dia yang misterius hanya membalas dengan 2 kalimat. 08521076xxx. Kamu gak perlu teman. Kamu hanya perlu saya. 08521076xxx. Tunggu saya 3 hari lagi. Kepedean amat ya. Tapi hati Lili sedang berbunga-bunga.
Jadi ia membalas dengan riang. "Mi, tunggu apa nih? Oleh-oleh, pangkat garis bawah pangkat?" 085210776xxx, kamu minta oleh-oleh apa? Seringai licik menghias wajah Lili seketika. Gadis Badung kayak dia ditanya oleh-oleh sama seperti menawari seekor serigala dengan umpan daging segar. "Mi, coklat sekotak gede. Gantungan kunci selusin harus beda. Baju mahal lengkap dengan aksesoris dan pangkat garis bawah pangkat. Mi, bawain juga pria paling tampan dan baik yang mau jadi pacar Lili ya, pangkat garis bawah pangkat." Balasan cukup lama baru diterima Lili. 085210776xxx, baiklah. Lili tertawa kecil tak sadar. Tak sengaja mengundang perhatian beberapa orang yang memilih tetap tinggal di ruangan juga. Tapi Lili sudah tak peduli. Jadi ia lebih suka menikmati coffee break dengan browsing. Sore itu, ketika Lili keluar dari gedung GE, terdengar suara memanggilnya dari kejauhan. "Mbak, Mbak Lili." Lili menoleh cepat. Tampak Kiki berlari mendekatinya. Nafas gadis itu terengah-engah saat sampai di depan Lili. Lili tersenyum lebar pada gadis muda itu. Melihat dari pakaian seragam housekeeping yang ia kenakan hari ini, rupanya Kiki sudah mulai bertugas. "Mbak mau ikutan kita gak?" tanya Kiki dengan wajah masih memerah kepanasan. Mata Lili berbinar. "Ikut apa? Kita rujakan di taman. Sama teman-teman yang lain juga." "Mau." Lili menganggukkan kepalanya kuat-kuat. Tentu saja, siapa yang bisa menolak ajakan menyenangkan seperti itu? "Ayo." Kiki menarik tangan Lili. Masuk kembali ke dalam gedung. Kali ini dengan lincah tangan Kiki bergerak menekan tombol 8. Mereka tersenyum-senyum setiap kali bertemu pandang. Kiki tak lagi terlihat canggung. Malah dia terlihat penuh semangat. Ketika berada di taman lantai 8 itu, Lili tak langsung bisa melihat teman-teman yang menunggu mereka. Rupanya, jejeran pagar yang terbentuk dari tanaman laurel yang ditata segi empat setinggi hampir 1 meter berhasil menyembunyikan mereka. Setelah memutari pagar tanaman itu, barulah ia melihat mereka. Sekumpulan pemuda-pemudi berseragam housekeeping duduk di atas rumput yang telah ditutupi tikar plastik. Mereka tertawa dan bercanda mengelilingi beberapa kotak makan plastik besar. Sesekali tangan mereka mencocol potongan buah dengan bumbu dalam piring-piring plastik. Sebagian meletakkan begitu saja di depan mereka. Yang lain duduk berjongkok sambil memegangnya. Begitu melihat Lili dan Kiki, mereka menyambut dengan riuh. "Mbak Lili, apa kabar? Lama gak lihat. Mbak makin cantik aja. Ayo, Mbak, sini, sini." Senyum lebar menghiasi wajah Lili, menyambut uluran persahabatan itu dengan senang hati. Setelah beberapa hari yang terasa begitu berat, ini hari terbaik baginya bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang menerimanya apa adanya. Tak ada tatapan ingin tahu, tajam, menyelidik, sinis dan bengis. Hanya ada mereka yang tersenyum tulus dan menatapnya sebagai teman.
Lily duduk di antara mereka, tanpa malu-malu, mengambil piring plastik yang bertumpuk di tengah, meminta sambal rujak pada Santi, dan mencomot salah satu potongan buah dari kotak plastik besar di depannya. Mereka makan bersama-sama, duduk bersama-sama, tertawa bersama-sama. Tidak ada jarak, tidak ada ketegangan, tidak juga peduli apapun seragam yang dikenakan. Inilah persahabatan yang diinginkan Lily. Teman-teman yang sesungguhnya. The real friends. Seseorang di lantai 9. Dari balik kaca kantornya, menatap ke bawah, ke lantai 8, ke arah taman. Sebuah pemandangan kontras yang menyenangkan terlihat di sana. Seorang gadis yang mengenakan baju pink duduk di antara para pekerja berseragam putih biru. Wajah-wajah mereka dipenuhi tawa dan senyuman lebar, termasuk gadis berbaju pink itu. Seseorang itu ikut tersenyum.